adalah tempat atau wadah untuk mengalirkan air. Air tersebut dialirkan dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Sungai digolongkan sebagai air permukaan. Bisa dilihat sendiri kondisi sungai di sini sangatlah kotor, banyak sampah yang mengapung dan berbau. Dan juga di bantaran sungai tersebut ditanami oleh perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menurut penelitian sangatlah tidak baik bagi ekologi atau bagi lingkungan karena dapat menyerap sangat banyak air tanah. Pada saat musim hujan, dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan pada saat musim kemarau, dia menyerap sangatlah banyak air. Sampah yang ada pada sungai ini didominasi oleh sampah rumah tangga. Menurut penelitian juga bahwa sampah rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama pencemaran yang ada pada sungai, selain dari pencemaran limbah industri. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai macam faktor karena sampah akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks untuk ke depannya. Yang pertama adalah permasalahan banjir. Yang kedua adalah permasalahan kualitas air yang menurun. Yang ketiga adalah permasalahan estetika lingkungan. Sampah-sampah yang ada pada sungai ini sangatlah banyak macamnya. Salah satunya adalah sampah rumah tangga, seperti plastik-plastik dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sampah organik. Sampah organik didominasi oleh ranting-ranting pohon dan dedaunan. Lama-kelamaan, sampah tersebut akan mengendap di dasar sungai dan akan mengakibatkan pendangkalan. Pendangkalan tersebut akan mengakibatkan fungsi sungai yang mana sebagai tempat mengalirnya air terganggu. Air-air yang tidak dapat mengalir dengan baik pada sungai ini akan meluap dan akan mengakibatkan banjir. Dampak dari sampah tersebut tidak hanyalah banjir. Adapun dampak lainnya adalah berkurangnya kualitas air permukaan. Air sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena pada setiap lini kehidupan membutuhkan air. Seperti dapat saya contohkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Jika kondisi air seperti ini sangatlah buruk, maka tidaklah dapat digunakan atau dapat dioptimalkan secara maksimal. Tidak hanya banjir, dampak lain yang ditimbulkan oleh sampah adalah berkurangnya kualitas air permukaan. Air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Dapat saya contohkan adalah dalam kegiatan sehari-hari saja. Air dimanfaatkan untuk mandi, dimanfaatkan untuk mencuci, dimanfaatkan untuk memasak. Jika kualitas air seperti ini, maka tidaklah bisa dimanfaatkan secara optimal. Jikapun dimanfaatkan, maka akan menimbulkan dampak lain bagi manusia, yakni dampak kesehatan. Dampak dari sampah tersebut tidak hanya itu saja. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya estetika lingkungan. Dapat dilihat bahwa sampah-sampah yang menumpuk tersebut sangatlah tidak enak untuk dipandang. Sampah-sampah yang menumpuk itu pula dapat menimbulkan bau yang sangat menyengat. Pertanyaan tadi, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Check it out. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta. Sampah pada sungai adalah budaya yang kurang baik. Maka, buanglah sampah pada tempatnya. Karena sungai ini sudah mengalami kerusakan seperti banyaknya sampah, lalu di sekitar sungai juga banyak pohon sawit. Hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita wajib membersihkan sampah setiap minggunya. Yang kedua, tidak menanam pohon sawit di sekitar permukiman masyarakat. Karena kelapa sawit banyak menyerap air, alangkah baiknya apabila perkebunan kelapa sawit dipindahkan di tempat yang lain. Jika kedua hal tersebut berlarut-larut terus terjadi, maka masyarakat sekitar akan kesulitan air bersih, baik yang untuk dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Dihimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai
tidak membuang sampah di sungai dan menjaga sungai tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika sungai tersebut dirawat dengan baik, maka kondisinya tidaklah seperti ini. Masyarakat dapat memanfaatkan apa yang ada, apa potensi yang ada pada sungai tersebut. Dapat saya tentukan adalah sebagai tempat untuk memancing, sebagai tempat untuk refreshing, sebagai tempat untuk pariwisata, dan lain sebagainya.